Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi tentang perjanjian yang mengakhiri Perang Dunia Kedua. Ada 4 perjanjian. Yang pertama akan kita bahas adalah Perjanjian Potsdam. Perjanjian Potsdam ini adalah perjanjian antara Jerman dan Sekutu tanggal 2 Agustus 1945. Tokoh yang ikut dalam Perjanjian Potsdam antara lain adalah Presiden Amerika Serikat yaitu Harry Truman, Presiden Uni Soviet yaitu Joseph Stalin, dan juga ada perwakilan Inggris yaitu Clement Richard Attlee. Isi Perjanjian Potsdam yang pertama, Jerman dibagi menjadi dua, Jerman Timur untuk Uni Soviet, Jerman Barat untuk Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Selain itu juga, kota Berlin juga dibagi menjadi dua, Berlin Timur untuk Uni Soviet, Berlin Barat untuk Amerika Serikat, Inggris, dan juga Prancis. Yang kedua, Danzig serta kota Jerman yang ada di sebelah timur Sungai Oder dan juga Sungai Neisse ini diserahkan kepada Polandia. Yang ketiga, adanya penerapan demilitarisasi di Jerman. Yang keempat, penjahat perang, terutama tokoh-tokoh Nazi, ini harus dihukum di bawah pengawasan internasional. Yang kelima, Jerman harus membayar ganti rugi perang kepada sekutu. Oke, kita masuk ke perjanjian yang kedua adalah perjanjian San Francisco. Perjanjian ini adalah perjanjian antara Jepang dan Sekutu, di mana perjanjian ini merupakan perjanjian lanjutan karena sebelumnya kan Ibu sudah bilang di video sebelumnya kalau Jepang ini mengakhiri Perang Dunia Kedua dengan melakukan perjanjian dengan Sekutu tanggal 2 September 1945 di kapal USS Missouri yang ada di Teluk Tokyo. Dan perjanjian di USS Missouri ini akhirnya dilanjutkan dengan perjanjian San Francisco tanggal 8 September 1951. Isinya adalah yang pertama, Kepulauan Jepang ini diserahkan kepada pasukan pendudukan Amerika Serikat untuk sementara waktu. Yang kedua, Kepulauan Kuril dan juga Sakhalin ini diserahkan kepada Uni Soviet, sedangkan daerah Manchuria dan Taiwan diserahkan kepada Cina. Yang ketiga, kepulauan di Pasifik yang tadinya dikuasai Jepang ini diserahkan kepada Amerika Serikat. Yang keempat, memberikan status kemerdekaan kepada Korea, di mana untuk sementara waktu Korea Selatan di bawah pimpinan Amerika dan Korea bagian utara diduduki oleh Uni Soviet. Selanjutnya, perjanjian yang ketiga, perjanjian antara Sekutu dan Italia pada bulan Februari 1947. Perjanjian ini dilakukan di Paris. Isinya adalah, yang pertama, daerah Italia semakin diperkecil. Yang kedua, daerah Trieste ini menjadi negara merdeka di bawah perlindungan PBB. Yang ketiga, Abyssinia dan juga Albania ini mendapat status kemerdekaan. Yang keempat, seluruh daerah jajahan Italia di Afrika Utara diserahkan kepada Inggris. Yang kelima, Italia harus membayar kerugian perang. Oke, yang ke perjanjian terakhir adalah perjanjian damai antara Sekutu dan Austria yang dilaksanakan pada tahun 1945. Isinya adalah yang pertama, kota Wina dibagi atas 4 daerah pendudukan di bawah kekuasaan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Yang kedua, syarat lain yang belum dapat ditentukan saat itu, karena keempat negara tadi yaitu Amerika, Inggris, Prancis, dan Soviet ini belum mengadakan persetujuan. Jadi nanti akan ada perjanjian lanjutan antara Sekutu dengan Austria. Intinya dari 4 perjanjian ini dapat disimpulkan bahwa negara poros yaitu Jepang, Jerman, dan Italia ini harus menanggung kerugian karena mereka adalah pihak yang kalah. Sebaliknya, negara sekutu ini yaitu Inggris, Amerika, Prancis, dan Uni Soviet ini mendapat banyak keuntungan. Salah satu keuntungannya adalah wilayah mereka semakin luas. Wilayah pendudukan atau wilayah jajahan mereka semakin luas. Oke, sekarang kita masuk ke pengaruh Perang Dunia bagi masyarakat. Yang pertama dalam bidang politik. Setelah Perang Dunia II ini berakhir, akhirnya muncul yang namanya negara adidaya atau negara superpower. Ada 2 negara adidaya yang muncul di sini yaitu negara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi karena mereka adalah negara pemenang perang, jadi ada 2. Jadi kan pemenang tuh harusnya 1 ya. Tapi di sini ada muncul 2 kekuatan besar yang sama seimbang yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Karena 2 kekuatan seimbang ini akhirnya mereka kan berkeinginan untuk menjadi satu-satunya kan. Akhirnya ini nggak menandakan perang berakhir sebenarnya, karena dengan munculnya 2 negara adidaya tersebut maka kita mulai masuk ke dalam masa perang dingin atau Cold War. Kenapa disebut perang dingin? Karena perangnya bukan lagi perang fisik. Kalau perang fisik mereka sudah sadar mereka akan rugi lagi seperti perang dunia, jadi mereka pakai perang ideologi, perang pemikiran. Jadi perang nggak serta-merta berakhir dengan adanya Perang Dunia Kedua, justru mulai masuk lagi kita ke masa Perang Dingin. Di mana Perang Dingin tadi sudah dibilang adalah perang ideologi. Ideologinya Amerika adalah liberalis kapitalis, yaitu paham yang mengutamakan tentang kemerdekaan individu. Sedangkan pahamnya Uni Soviet itu adalah sosialis komunis, yaitu paham yang menginginkan adanya kebahagiaan secara kolektif. Setelah Perang Dunia Kedua, sistem politik sama ekonomi internasional ini mengalami polarisasi, di mana dalam perkembangannya muncullah politik pecah belah yang menyebabkan berbagai perpecahan di negara-negara yang ada di dunia. Karena apa? Karena pengaruh dari Amerika dan Uni Soviet tadi. Jadi kan mereka saling berebut pengaruh nih. Akhirnya banyak negara-negara di dunia ini mengalami perpecahan. Contohnya adalah negara yang pecah adalah negara Jerman, negara Korea,
dan juga negara Vietnam. Di mana negara-negara tersebut akhirnya pecah karena ada yang ikut ke Amerika, ada yang ikut ke Uni Soviet. Dan Perang Dunia II juga akhirnya menghancurkan hegemoni negara besar seperti Inggris, Perancis, Spanyol, dan Portugis yang sudah berabad-abad selalu memegang kekuasaan. Yang harus kalian ingat ya, sebelum abad ke-8, pemegang kekuasaan di dunia ini adalah negara Spanyol dan Portugis. Lalu kita masuk ke abad pencerahan, pemegang kekuasaan dunia digantikan oleh Inggris dan Perancis. Lalu kita masuk ke masa perang. Pemegang kekuasaan dunia adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi pemegang kekuasaan dunia yang selalu dipegang sama orang-orang Eropa akhirnya berubah sekarang menjadi dipegang oleh Amerika dan Uni Soviet. Meskipun akhirnya sekarang kalau di tahun 90-an atau di abad ke-20, sekarang kan sudah masuk abad 21 ya. Pemegang kekuasaan dunia bukan lagi Amerika sama Uni Soviet, tapi ada dua, Amerika dan Cina. Jadi kekuasaan tuh selalu berputar ya. Jadi nggak kalau dulu yang jadi pemegang kekuasaan adalah negara-negara Eropa, sekarang justru bukan lagi negara Eropa. Jadi perang dunia ini bisa dibilang menghancurkan hegemoni atau kekuasaan yang sudah mereka bangun selama berabad-abad. Oke, kita masuk ke sosial, dampak dalam bidang sosial dan juga ekonomi. Dengan adanya Perang Dunia II ini turut mempengaruhi perekonomian dunia, di mana dampaknya adalah berbagai infrastruktur hancur akibat peperangan. Kegiatan ekonomi sempat terhenti karena negara-negara besar yang basicnya adalah basic industri ini, mereka tidak lagi fokus sama industri mereka, tapi mereka fokus untuk memasok kegiatan perang. Dan di antara semua negara yang ikut Perang Dunia Kedua, bisa dibilang hanya Amerika Serikat lah yang memiliki ekonomi yang stabil. Di mana Amerika Serikat akhirnya setelah Perang Dunia Kedua ini tampil sebagai negara kreditur untuk negara-negara yang berada di luar pengaruh Uni Soviet. Jadi Amerika Serikat tuh kayak memberi bantuan kredit gitu, memberi bantuan pinjaman. Amerika Serikat memberi bantuan pinjaman tersebut akhirnya karena apa? Karena dia ingin memperkuat kedudukannya di mata dunia dengan menciptakan ketergantungan bagi negara-negara peminjam. Jadi kalau mau minjem berarti kan harus tunduk sama Amerika. Beberapa program pinjaman atau program kredit yang dikeluarkan Amerika ini antara lain adalah Marshall Plan, Doktrin Truman, Point for Program, dan juga Colombo Plan. Itu jadi adalah strateginya Amerika. Jadi dia ngasih pinjaman ke negara-negara yang baru bangkit supaya apa? Negara-negara tersebut tunduk di bawah pimpinannya Amerika. Oke, untuk dalam bidang sosial, dampak dari Perang Dunia Kedua ini menyebabkan ribuan orang ini akhirnya dimobilisasi dari negara asalnya untuk terlibat perangnya. Jadi kayak misalnya orang Jepang kan akhirnya yang tadinya tinggal di Jepang itu mau nggak mau dia keluar dari Jepang untuk ikutan dalam perang. Akhirnya terjadi perpindahan masyarakat di dalam jumlah yang cukup besar. Dampak lainnya adalah akhirnya banyak dari mereka yang menjadi korban perang, di mana akhirnya mereka mengalami cedera fisik dan juga cedera psikis. Selain itu juga banyak orang sudah kehilangan anggota keluarga dan juga sanak saudara. Sebagai salah satu pemenang Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat ini tidak tinggal diam untuk mengatasi masalah korban perang tersebut. Akhirnya Amerika Serikat ini membentuk yang namanya United Nations Relief Rehabilitation Administration atau UNRWA, di mana UNRWA ini bertugas untuk meringankan penderitaan dan juga memulihkan daya produksi rakyat yang tinggal di daerah bekas pendudukan Jerman. Jadi dia ingin membuat Jerman kembali bangkit gitu dengan membuat yang namanya UNRWA, di mana bantuan yang diberikan ini berupa makanan, pakaian, bibit tanaman, hewan ternak, alat industri, dan juga pembangunan rumah sakit. Oke, kita masuk ke dampak dalam bidang hubungan internasional. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, negara sekutu sebagai pemenang perang, yaitu Amerika, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet, ini akhirnya mereka mempelopori untuk membentuk yang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau United Nation, di mana PBB ini dibentuk sebagai tindak lanjut atas tidak berfungsinya Liga Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dunia. Karena kan tadinya Perang Dunia I nih, akhirnya dibuat LBB. Ternyata LBB gagal, lahirlah Perang Dunia Kedua. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, maka dibentuklah lagi PBB untuk menggantikan LBB yang dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, pembentukan PBB ini diharapkan dapat mengatasi segala permasalahan internasional dan juga menjaga perdamaian dunia. Dan terbukti PBB masih ada sampai sekarang, jadi bisa dibilang kehadiran PBB cukup berhasil. Karena apa? Yang membuat PBB itu adalah negara-negara besar yang bahkan sampai sekarang pun bisa dibilang negara besar. Jadi bisa dibilang mereka bisa mengamankan setiap konflik-konflik internasional. Oke, untuk masalah LBB dan PBB ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.